kronologi kericuhan Rajman Arief Nasution PS Hotman Paris di sidang PN Jakarta Utara. Selamat datang di channel YouTube kita Indi Advokat. Kali ini kita akan membahas insiden yang menghebohkan ruang sidang Pengadilan Jakarta Utara dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Ketegangan terjadi antara dua pengacara ternama Rajman Arief Nasution dan Hotman Paris. Bagaimana kronologinya? Apa dasar hukumnya? Mari kita ulas secara objektif. Kita bertahan. Terbuka! Buka! Terbuka! Pada Kamis tanggal 6 Februari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi saksi panasnya sidang dugaan pencemaran nama baik dengan Rajman Arief Nasution sebagai terdakwa. Kericuhan bermula ketika majelis hakim memutuskan sidang digelar tertutup sesuai dengan pasal 153 ayat 3 KUHP yang memungkinkan sidang tertutup jika perkara menyangkut kesusilaan. Keputusan ini langsung memicu protes dari Rajman. Ia tidak terima karena sidang sebelumnya digelar terbuka. Suasana semakin memanas ketika Rajman menggebrak meja, berdebat dengan hakim ketua dan bahkan mendekati Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Tidak hanya itu, salah satu pengacara lain dilaporkan naik ke meja. Dalam sidang, upaya memenangkan situasi yang justru menambah kekacauan. Mari kita bahas dasar hukum dari kejadian ini. Keputusan majelis hakim untuk menutup sidang berdasarkan pasal 153 ayat 3 KUHP memiliki landasan hukum yang kuat, khususnya jika materi perkara menyangkut kesusilaan. Namun tindakan protes seperti menggebrak meja, mendekati saksi atau naik ke meja adalah pelanggaran serius terhadap tata tertib persidangan. Sesuai dengan pasal 217 KUHP, tindakan yang mengganggu jalannya persidangan dapat dikenakan pidana. Selain itu, pelanggaran etika profesi hukum juga dapat dikenakan sanksi oleh organisasi terkait seperti pradi atau asosiasi pengacara lainnya. Dalam insiden ini, kedua pihak memiliki argumen masing-masing. Rajman merasa tidak adil karena sidang sebelumnya terbuka, sedangkan Hotman tetap mengikuti keputusan hakim tanpa banyak berkomentar. Namun, protes Rajman yang berujung pada kericuhan tentu merugikan proses hukum. Di sisi lain, penegakan aturan oleh majelis hakim harus dilakukan dengan tegas untuk menjaga wibawa pengadilan. Tindakan pengacara yang naik ke meja perlu dievaluasi secara hukum dan etika, meskipun mungkin bertujuan meredakan situasi. Tindakan tersebut berpotensi melanggar norma tata tertib persidangan. Implikasi dan pelajaran. Kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi semua pihak.
sebagai terdakwa Ransman Arif sebenarnya memiliki hak untuk menyampaikan kebenaran, tetapi harus dilakukan secara tertib. Sementara itu, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjaga ketertiban sidang dan keputusan mereka harus dihormati. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa profesi pengacara menuntut kedisiplinan tinggi, terutama dalam menjaga wibawa hukum. Bagaimana menurut kalian tentang insiden ini? Apakah tindakan kedua belah pihak mencerminkan etika yang seharusnya? Atau adakah cara lain untuk menyelesaikan perdebatan pendapat tanpa kericuhan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis hukum terbaru dari channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.